Selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Saya mau kerja sekarang. Dan aduh, ini agak susah mau keluar parkir. Hari ini saya mau ngomongin tentang pandemi corona ya. Jadi sekarang kan rame lagi nih ya, karena masih banyak yang jadi korban ya. Kita bukannya nggak percaya gitu ya, tapi ya sudah hampir 1 tahun ini ya kita dibatasi kan kehidupan kita sekarang dengan pandemi ini. Banyak sekali yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Banyak sekali daerah-daerah yang ekonominya ambruk ya, apalagi yang masyarakatnya bergantung pada sektor pariwisata. Pastinya sangat-sangat merasakan beratnya gitu ya dampak perekonomian karena wabah corona ini. Jadi saya bersyukur ya, walaupun teman saya kemarin bilang sekarang di kota kami ini, tempat kami tinggal ya di Jerman ini, di kota kecil ini katanya jadi hotspotnya corona, jadi red zone gitu ya. Tapi walaupun memang saya kerja di rumah sakit, yang mana rumah sakit ini juga jadi tempat penampungan pasien-pasien corona ya. Dan saya adalah seorang penderita asma yang kalau kena ini, saya bakalan kemungkinan besar kalau saya sampai kena corona ya, dengan asma saya ini, saya adalah seorang yang sangat beresiko meninggal ya. Kita ngomong secara ini aja ya. Tetapi saya nggak mau kehidupan saya dihantui terus sama rasa takut yang berlebihan. Walaupun saya harus kadang-kadang masuk ke kamar, mungkin yang kemungkinan adalah terduga corona gitu ya. Saya pernah cerita di vlog sebelumnya, saya pernah harus bersihin kamar yang mana kita belum tahu apakah dia positif atau enggak, tapi terduga gitu ya, terduga corona. Karena saya ini kerja, jadi saya pikir gimana ya, kita namanya orang kerja gitu di tengah pandemi corona. Saya masih bersyukur bisa kerja gitu kan. Kebayang orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena wabah corona ini ya, mungkin orang yang tabungannya banyak, yang bisa terus tinggal di rumah 1 tahun full tanpa merasa beratnya tekanan ekonomi, itu mungkin oke lah gitu ya. Tapi bagaimana orang yang kalau nggak kerja nggak makan gitu? Kita harus pikir ke situ juga kan. Mungkin nggak mati karena corona, tapi mati kelaparan gitu kan. Jadi bukannya saya nggak setuju pembatasan atau lockdown gitu ya, tapi bukan berarti kita nggak dukung pemerintah ya. Jadi apapun keputusan atau kebijakan pemerintah kita dukung ya, apalagi kayak pakai masker gitu kan. Banyak saya kadang-kadang nonton gitu di YouTube gitu ya, atau ada video-video gitu kan yang berseliweran, yang viral gitu. Ada orang-orang yang menentang gitu ya, mereka sampai demo-demo gitu menentang kebijakan untuk pemakaian masker gitu kan. Sekarang kalau misalnya ke tempat-tempat kayak tempat belanja gitu kan, ke tempat, kalau di Italia ya kemarin
kalau mau masuk mall kan harus ya pakai masker gitu kan. Terus ada orang-orang yang menolak gitu, nggak mau diatur sama pemerintah gitu ya, diatur harus pakai masker gitu, katanya masker itu buruk buat kesehatan. Padahal nih kalau menurut saya sih masker itu sebenarnya melindungi loh kan, bukan cuma melindungi orang di sekitar kita, tapi juga melindungi kita sendiri. Dulu sebelum corona aja kan yang naik motor itu kan mereka tanpa disuruh pun pakai masker, karena mereka tahu ya mereka bakal terlindung dari debu, asap kendaraan dengan pakai masker kan. Terus kayak yang profesinya kayak saya, cleaning service babu, itu kan kalau harus bersih-bersih gitu kan, seringkali kalau kita nggak pakai masker kan kotoran atau debu gitu kan masuk kan. Jadi sebenarnya masker itu membantu melindungi kita kan. Saya sih sebenarnya kalau nggak disuruh pun, kalau saya harus bersihin yang debu-debu itu karena saya alergi kan, saya kalau ada sih biasanya pakai masker, karena kalau saya nggak pakai masker itu langsung saya bersihin gitu kan. Apalagi kalau saya masuk ke kamar pasien yang bau gitu kan, atau harus bersihin yang nggak enak baunya, itu kan secara jelas bahwa masker itu membantu kan menetralisir sedikit gitu ya, mengurangi bau-bauan gitu kan. Belum lagi partikel-partikel debu atau kotoran yang kita nggak lihat dengan mata telanjang gitu kan. Setidaknya kalau kita pakai masker kan terjaga, terlindungi kan. Jadi menurut saya kita harus gitu ya, harus sadar bahwa itu baik gitu. Memang nggak enak ya, apalagi saya yang kerjanya kan kadang-kadang kita kalau panas terus kita kerja keras gitu kan, keringetan, itu kan nggak nyaman ya. Makanya saya kalau di tempat kerja tuh kalau nggak ada orang itu saya turunin gitu. Kalau saya udah paling nggak udah misalnya kita 1 jam gitu, pasti kita perlu istirahat dari masker kan, perlu udara segar gitu kan. Atau kalau teman-teman saya suka keluar ngerokok, nah kalau saya nggak ngerokok, jadi saya keluar menghirup udara segar gitu kan. Jadi memang nggak terus-terusan pakai masker 24 jam, itu kan nggak mungkin gitu kan, nggak sehat juga kan kalau terus-terusan kita menghirup lembab gitu kan. Masker itu kan nanti sesudah maksimal 4 jam sebenarnya. Cuma di tempat kerja saya kemarin kita nggak kebagian lagi karena sempat krisis masker. Jadi kita katanya bisa kalau udah diangin-anginin bisa dipakai lagi gitu. Itu masker yang sekali pakai gitu katanya. Tadinya kan cuma 4 jam boleh gitu ya. Sekarang malah karena kekurangan gitu akhirnya ya udah bisa 2-3 hari dipakai, asal kalau udah lembab tuh harus diangin-anginin gitu biar kering gitu kan. Nah, jadi menurut saya ya kita mematuhi ya peraturan kayak jaga jarak gitu. Terus kayak cuci tangan gitu kan, itu sebenarnya tanpa corona pun itu udah harus jadi kebiasaan. Cuma kita malu juga sebenarnya mengakui bahwa kita dulu itu kita kurang sadar gitu ya, sebenarnya kita jorok gitu kan, nggak rajin cuci tangan. Padahal tanpa corona pun itu wajib sebenarnya ya, harus ya demi kesehatan, karena kan tangan ini kan kita nggak tahu ya kita megang apa, megang uang segala macam gitu kan. Sejak saya kerja sebagai babu justru malah lebih bersih gitu, lebih higienis daripada dulu. Mungkin saya sama gitu sama kebanyakan orang, kurang menjaga kebersihan tangan, kurang rajin cuci tangan gitu. Pulang dari mana-mana kadang-kadang nggak langsung cuci tangan. Sekarang anak-anak saya udah bisa biasain gitu ya, pulang dari mana-mana, dari luar itu masuk ke dalam rumah cuci tangan dulu. Itu sebetulnya udah harus jadi kebiasaan dari dulu, sebelum ada corona juga udah harus biasa gitu. Cuma kan nggak semua orang gitu ya punya kebiasaan yang baik menjaga kesehatan gitu, kebersihan tangan gitu kan. Nah, sejak saya jadi babu, saya malah lebih bersih karena ada prosedurnya kan. Kita abis ini kan cuci tangan, terus habis cuci tangan pakai sabun, sudah dikeringin kita pakai alkohol gitu. Jadi bener-bener higienis gitu tangan saya nih, lebih daripada dulu sebelum saya jadi babu gitu. Karena dulu kan pikirnya tangannya bersih gitu, nggak megang apa-apa gitu, terus nggak usah cuci tangan lah. Kalau sekarang gitu ya, cuci tangan sehari bisa berapa kali kan, habis megang sesuatu, habis bersih cuci tangan. Jadi lebih gitu, lebih biasa mencuci tangan. Sekarang itu kita
ambil sisi positifnya aja gitu kan, itu sesuatu yang baik kan. Jadi menurut saya kita tetap mendukung gitu kan hal-hal kayak gini yang bisa mencegah penularan penyakit. Tetapi kalau soal kayak misalnya harus terus menerus di dikurung gitu ya, di lockdown gitu, bisa kebayangkan orang tua yang stres gitu karena anak-anaknya nggak bisa sekolah, harus sekolah online di rumah kan, itu kan berat gitu kan kalau terus-terusan gitu. Untungnya di Jerman, di kota ini, kata teman saya, walaupun katanya sih jadi hotspot atau red zone corona, saya bersyukur sekolah-sekolah masih dibuka, jadi anak-anak bebas, maksudnya bukan bebas, sekolah biasa gitu ya, nggak online lagi. Terus kegiatan-kegiatan kayak dulu kan anak saya kegiatan sepak bola tuh ditiadakan semua, di kegiatan-kegiatan yang rame-rame itu nggak boleh. Sekarang udah normal, rumah makan juga udah normal, memang harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, ada prosedurnya, tapi sekarang sudah buka semua. Jadi kegiatan anak-anak juga udah biasa, udah normal lagi. Jadi kebayang kalau misalnya kantor-kantor ditutup, rumah makan ditutup, bukan cuma orang yang kebebasan atau kehidupannya untuk refreshing hilang gitu ya, tapi juga orang-orang yang kehidupannya bergantung pada sektor-sektor kayak rumah makan gitu kan, tenaga kerjanya gitu kan, yang kehilangan pekerjaan itu kan bener-bener berat gitu kan. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan ya menurut kalian. Saya nggak tahu gimana, bisa tulis di komentar gitu ya. Kalau menurut saya sih sebulan 2 bulan masih bisa gitu kita tutupin semua gitu ya. Tapi kalau terus menerus sepanjang tahun ini, apakah yang udah bangkrut atau yang udah kolaps gitu bisa bangkit kembali, itu kan nggak tahu. Terus kalau kayak teman-teman saya yang kerja sebagai supir Grab atau ojol gitu kan, kalau misalnya nggak ada penumpang gitu, kalau misalnya semua orang nggak boleh keliaran, nggak boleh ini kan kerja, harus semua serba di rumah, ya otomatis mereka nggak dapat penumpang. Itu kan bener-bener berat kan. Jadi kalau bisa sih ya jangan sampai gitu ya di sini dibatasi lagi atau sampai semua serba ditutup dan nggak boleh keliaran lagi, karena kita hidup ini kan ya harus berjalan terus kan. Jadi harus beraktivitas, harus bekerja, terus juga mungkin kita mau bikin kegiatan gitu, teman-teman saya yang mau bikin reuni atau pesta atau apa, jadi serba dibatalin juga kan, nggak bisa begitu kan, nggak bisa terus-terusan gitu kan. Kasihan gitu kan orang yang misalnya udah berencana jauh-jauh hari gitu mau ngadain kegiatan, terus akhirnya dibatalin gitu kan, semua udah dipesen segala macam. Itu kan benar-benar susah lah kalau menurut saya sih ya. Saya bersyukur sekarang di kota ini ya masih normal, nggak dibatesin, kita masih bisa keluar bebas beraktivitas walaupun pakai masker, walaupun dibatasin harus jaga jarak, tapi sekolah dan kantor-kantor, rumah makan semua sudah normal, sudah berjalan biasa, dan mudah-mudahan nggak sampai ditutup lagi ya. Kalau saya sih harapannya begitu, dan mudah-mudahan juga di Jakarta dan juga di Indonesia semua daerah-daerah bisa cepat normal kembali ya. Dan untuk sementara kalau memang belum bisa ya ikutin aja gitu anjuran pemerintah supaya corona ini cepat berlalu, pandemi ini cepat berlalu, mudah-mudahan ya. Itu harapannya, karena kalau di Yaman sih nanti bentar lagi nih musim flu gitu, jadi bakalan gak jelas gitu ya. Maksudnya ini flu atau corona kan nanti bakalan tumpang tindih gitu. Tapi waktu di Italia juga teman-teman saya yang di sana, mereka juga kurang percaya gitu sama hebohnya gitu ya. Memang ada gitu corona dari dulu, kayaknya udah ada gitu, cuma namanya lain gitu. Terus sekarang kayaknya dibikin heboh gitu ya. Mungkin ada pihak-pihak yang mau memanfaatkan situasi. Kalau menurut orang-orang yang percaya ini kayak konspirasi gitu ya. Ada yang bilang katanya mau jual vaksin terus supaya bisa mengendalikan
masyarakat dengan ketakutan kayak gitu, supaya kita bisa mengendalikan dan mengatur, misalnya nanti diwajibkan harus divaksin kayak gitu, katanya sih begitu gitu. Terus memang dengar kabar juga katanya ada ya, teman saya bilang yang di Romania, kalau yang meninggal terus dibilang kalau misalnya ngaku gitu ya, mau setuju penyebabnya adalah corona, walaupun itu bukan corona penyebabnya gitu ya. Kalau kita bilang penyebabnya corona, nanti dapat uang dari pemerintah karena ada dana covid, dana corona gitu kan. Dan ini juga jadi bikin kita kurang percaya gitu ya sama hebohnya, apakah benar corona itu sebanyak itu korbannya gitu. Terus ya nggak tahu lah, pokoknya ada beberapa orang yang banyak sih, bukan beberapa, banyak orang yang nggak percaya memang ada corona ini, tapi nggak apa ya, seganas yang diberitakan, karena kayaknya ada pihak-pihak yang memang mau bikin orang takut sengaja gitu, kayaknya sih begitu. Nggak tahu bener atau enggaknya, saya juga nggak tahu. Jadi ya sekarang sih saya nggak mau terlalu takut berlebihan, waspada tapi nggak mau juga takut berlebihan. Jadi selagi masih bisa beraktivitas normal, saya biasa aja beraktivitas seperti biasa. Walaupun penting ya kita tetap jaga kesehatan, dan ya mudah-mudahan kita semua sehat dan corona ini cepat berlalu ya, supaya kita bisa kembali beraktivitas normal dan yang terpuruk ekonominya bisa kembali bangkit ya. Oke, sampai di sini video Babu Jaman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.